Bayangkan seorang nenek miskin dituduh mencuri cincin berlian oleh wanita kaya yang berkuasa, lalu diseret ke pengadilan tanpa bukti, dihina, dan dipermalukan di depan seluruh warga. Padahal ia bahkan tidak tahu harga cincin itu. Bagaimana jika ternyata cincin itu justru adalah barang curian dari perampokan besar yang melibatkan sindikat gelap? Siapa yang sebenarnya bersalah, dan mengapa sang nenek justru dijadikan kambing hitam? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya di channel Cerita Caca, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh dan penuh makna lainnya. Doa terbaik buat kalian semua, semoga selalu sehat dan rezekinya melimpah. Tulis di kolom komentar, amin. Langit berwarna jingga keemasan ketika suara sendok bergemerincing dari dapur kecil itu. Di ujung gang sempit yang penuh dengan baju jemuran, sepeda tua, dan suara anak-anak, berdirilah sebuah rumah kayu lapuk berukuran kecil. Di dalamnya, seorang nenek dengan rambut penuh uban tengah duduk di lantai dapur yang dingin, membungkus keripik singkong ke dalam plastik bening. Namanya Rasiti, lebih dikenal warga sebagai Mbah Rasiti, seorang penjual keripik yang sejak puluhan tahun tinggal di gang itu. Ia hidup sendiri setelah suaminya wafat dan anak semata wayangnya meninggal dalam kecelakaan. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah cucunya, Dedi, yang kini merantau dan jarang pulang. Meski hidupnya sederhana, Mbah Rasiti tak pernah meminta-minta. Ia selalu menolak bantuan tetangga jika belum kepepet. Sambil membungkus keripik, Mbah Rasiti sesekali memandangi foto Dedi yang terpajang di dinding reot. Senyum cucunya di dalam bingkai lusuh itu seolah menjadi satu-satunya pengobat rindu di tengah sepinya hari-hari. "Ndok, kamu sehat di sana, nak?" Bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh detak jam dinding yang tua. Namun hari itu tak seperti biasanya. Sekitar waktu maghrib, ketika azan mulai berkumandang dan suara kompor gas masih berdesis di dapur, pintu rumah Mbah Rasiti diketuk keras. 3 pria berseragam coklat tua dan 1 wanita berdandan mewah berdiri di luar. "Rasiti binti Sarman?" tanya salah satu petugas dengan suara dingin. "Iya, saya," jawab Mbah Rasiti pelan, bingung. Wanita berpakaian mewah itu langsung menunjuk, dengan jari berhiaskan cincin berkilau. Dia yang saya lihat terakhir kali dekat tas saya. Cincin berlian saya hilang. Dia pelakunya." Mbah Rasiti tertegun. Keripik yang baru saja selesai ia kemas jatuh ke lantai. Mata tuanya membesar, mencoba memahami tuduhan yang tiba-tiba menghujani dirinya. "Apa maksudnya, Bu?" ucapnya. Suaranya bergetar. Tanpa sempat menjelaskan, salah satu petugas mengeluarkan surat penahanan. Tak ada penyelidikan di tempat. Tak ada kesempatan untuk membela diri. Mereka menyeret tubuh renta itu keluar rumah, membuat para tetangga keluar dan menonton dengan tatapan bingung. "Itu Nenek Rasiti? Maling?" Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. "Katanya nyuri cincin berlian loh." Ya ampun, padahal kelihatannya baik. Mbah Rasiti hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa hidupnya yang sunyi harus tercoreng sekejam ini. Ia merasa seperti daun kering yang dihempaskan angin, tak berdaya. Sementara itu, ratusan kilometer dari gang kecil itu, Dedi sedang berada di sebuah pos rahasia militer di daerah perbatasan. Rambutnya cepak, wajahnya penuh ketegasan. Di balik seragam dinasnya yang tak memiliki nama, ia dikenal sebagai salah satu intel terbaik. Ponsel khusus di sakunya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang dikenalnya, tetangga sebelah rumah neneknya. "Dad, pulanglah. Mbahmu ditangkap polisi. Katanya maling cincin. Semua orang ngomongin dia." Detak jantung Dedi berubah cepat. Ia menatap layar ponsel itu lama, sebelum perlahan matanya berkaca-kaca. Bukankah dia cuma jual keripik? Mana mungkin Mbah nyolong berlian? Gumamnya lirih. Tak butuh waktu lama, Dedi segera menghadap atasannya dan meminta cuti dengan alasan keluarga. Tanpa menjelaskan identitas neneknya, ia keluar dari markas dengan satu tujuan. Kembali ke kota, kembali ke gang kecil itu, untuk membela darah dan harga diri keluarganya. Keesokan harinya,
Suasana gang tempat tinggal Mbah Rasiti berubah sunyi. Tak ada lagi suara tawanya, tak ada lagi bau keripik yang biasa menguar di pagi hari. Yang ada hanya sisa bungkus keripik. Yang tertinggal masih menumpuk di sudut rumahnya yang kini disegel. Di depan rumah, seorang laki-laki bertubuh tegap berdiri dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya keras, tapi di matanya tersimpan luka dalam. Dedi pulang. Ia berjalan pelan memasuki rumah neneknya, menyingkirkan garis polisi yang dipasang seadanya. Ia menyentuh kursi tua yang biasa dipakai Mbah Rasiti, mengelus meja kecil tempat neneknya, sering menulis pesanan keripik, dan akhirnya duduk di lantai yang masih berdebu. "Kamu kuat, Mbok," bisiknya pelan. Setelah menenangkan diri, Dedi keluar dan menghampiri tetangga sekitar. "Siapa yang menuduh?" tanyanya pelan. Katanya namanya Bu Retno, istri pejabat sosialita. Katanya waktu acara pengajian, dia kehilangan cincin berlian. "Gak tahu kenapa, tiba-tiba nuduh mbahmu," jawab tetangga. "Kenapa polisi langsung bawa tanpa bukti?" tanya Dedi lagi. Tetangga menggeleng. "Kami juga bingung, tapi Bu Retno itu orang kuat. Siapa berani bantah?" Dedi menatap langit. Matahari mulai naik perlahan, namun hatinya masih tenggelam dalam gelap. Dalam diam, ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi khusus yang hanya bisa diakses Intel TNI. Ia mulai mencatat nama Retno, menghubungi database pusat, dan mengatur penyamaran baru. "Maaf, Mbok," ucapnya, pelan. "Kali ini aku tak akan diam." Di ujung gang itu, sebuah perjuangan baru pun dimulai, bukan hanya untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk menghancurkan kejahatan yang berselimut kemewahan dan kekuasaan. Langit pagi masih kelabu ketika Mbah Rasiti duduk di kursi besi ruang tahanan sementara. Tubuhnya yang renta menggigil, bukan karena dingin semata, melainkan karena ketidakpastian. Ruangan sempit berbau lembab itu tidak pernah terbayang dalam hidupnya. Bahkan dalam mimpi terburuk sekalipun, ia memeluk lutut, menatap kosong ke dinding retak di hadapannya. Di sudut bibirnya, menggantung doa yang tak sempat selesai terucap semalam. Telinganya masih mendengar gema kata-kata kasar dari Nyi Retno yang menusuk harga dirinya. "Sudah tua, tapi kelakuan macam maling pasar," teriak wanita itu kala di kantor polisi. Tidak ada yang membela. Semua diam. Bahkan polisi pun hanya mencatat laporan tanpa sekalipun bertanya pada Mbah Rasiti apakah tuduhan itu benar. Sementara itu, Dedi berdiri di luar gedung Polres dengan wajah datar. Ia menyamar dengan kemeja polos, celana jeans hitam, dan topi lusuh. Identitas aslinya ia sembunyikan rapat. Ia datang bukan sebagai tentara. Ia datang sebagai cucu dan sekaligus penyelidik. Sebelum masuk, ia sempat menatap bangunan itu dengan sorot mata tajam. Dalam pikirannya, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia lalu menemui salah satu petugas jaga. "Permisi, saya keluarga dari Rasiti. Boleh saya tahu, beliau ditahan karena apa?" Petugas mengangkat alis, membuka berkas seadanya. "Laporan pencurian cincin berlian. Pelapor, Nyi Retno Widyaningsih." Dedi menatap nama itu tajam. Sudah ia hafalkan sejak malam. Di balik ketenaran sosialitanya, nama itu belum pernah muncul di data kejahatan. Bersih, terlalu bersih untuk seseorang yang tinggal di lingkaran para pejabat dan pengusaha. "Boleh saya bertemu beliau?" tanya Dedi, dengan suara ditekan agar tetap tenang. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum petugas mengizinkan Dedi masuk ke ruang tahanan khusus. Saat pintu terbuka, dan wajah tua yang penuh luka batin itu menoleh padanya, Dedi tak sanggup menahan emosi. Ia mendekat, berjongkok, dan memegang tangan neneknya yang gemetar. "Mbah, Dedi pulang," ucapnya pelan. Air mata Mbah Rasiti jatuh seketika. Kenapa hidup Mbah jadi begini, ya?" bisiknya lirih. "Mbah cuma jualan keripik. Mbah nggak ngerti kenapa bisa begini." Dedi menghela napas panjang, menatap dalam ke mata neneknya. "Tenang, Embok. Aku akan cari tahu semuanya. Tapi Mbah harus kuat." Pertemuan mereka tak berlangsung lama.
namun cukup untuk membuat bara dalam dada Dedi menyala semakin terang. Beberapa hari berikutnya, Dedi memulai penyelidikannya. Ia pergi ke tempat pengajian tempat insiden terjadi, bertanya diam-diam pada ibu-ibu, pengurus acara, dan penjaga keamanan. Waktu itu Bu Retno panik. Katanya cincinnya hilang. Lalu langsung tunjuk Simbah, karena katanya cuma dia yang duduk dekat tasnya. Jelas, salah satu panitia. Cincinnya sebesar apa? Tanya Dedi. Wah, besar banget mas. Berlian bening, katanya dari Eropa. Biasa dipakai di acara-acara penting. Informasi itu mulai mengusik logika Dedi. Ia tahu, perhiasan semahal itu biasanya disertai asuransi, pengamanan, dan catatan transaksi. Tapi kenapa semua proses begitu cepat seolah sengaja diarahkan? Dedi mencatat semuanya, lalu beralih ke langkah selanjutnya. Mendekati Nyimeo Retno. Ia menyamar sebagai perwakilan dari perusahaan asuransi perhiasan, mengatur janji melalui nomor resmi yang ia dapat dari data publik. Hebatnya, wanita itu tak menaruh curiga. Mungkin terlalu percaya diri dengan status dan kekuasaannya. Di rumah mewah berlantai 2 itu, Dedi disambut dengan senyum angkuh. Jadi Anda dari perusahaan asuransi? Tanya Nyimeo Retno, sambil menyesap teh di ruang tamu berhias marmer. Betul, Bu. Kami sedang mendata ulang nilai estimasi barang yang hilang. Sebagai bagian dari prosedur, kami mohon informasi lebih lanjut soal cincin itu. Retno menatapnya curiga sesaat, namun kemudian bicara. Itu cincin hadiah ulang tahun dari suami saya. Berlian putih, 5 karat, sertifikat lengkap. Saya pakai saat pengajian. Hilang begitu saja. Dan satu-satunya orang yang saya curigai ya perempuan tua miskin itu. Siapa lagi? Apakah ibu melihat sendiri dia mengambilnya? Tanya Dedi. Tenang. Tidak. Tapi hanya dia yang dekat tas saya. Dia pasti pelakunya. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada pengemis? Dedi menunduk, menyembunyikan amarah yang perlahan mendidih di dada. Ia pamit dengan sopan, lalu segera keluar dari rumah besar itu. Begitu keluar, ia langsung menghubungi rekannya sesama Intel, menggunakan jalur komunikasi khusus. Aku butuh data lengkap transaksi perhiasan atas nama Retno Widyaningsih. Semua riwayat, pembelian asuransi, dan hubungannya dengan bank swasta. Perintah Dedi cepat. Beberapa jam kemudian, ia menerima dokumen terenkripsi. Hasilnya mengejutkan. Tak ada satupun catatan pembelian berlian atas nama Retno Cincin yang disebut-sebut itu ternyata merupakan bagian dari daftar barang bukti perampokan bank yang terjadi 5 tahun silam. Barang-barang itu dinyatakan hilang sebelum sampai ke pengadilan. Diduga lenyap karena permainan mafia kelas atas. Cincin itu, yang kini dituduhkan dicuri oleh Mbah Rasiti, sebenarnya adalah barang curian yang justru sempat raib dari sitaan. Dedi termenung. Semuanya mulai masuk akal. Wanita itu bukan korban, tapi pelaku yang berusaha menghapus jejak. Dan siapa yang lebih mudah disalahkan selain seorang nenek miskin tanpa kekuatan? Namun satu hal masih mengganjal. Siapa yang memfasilitasi perhiasan hasil rampokan itu bisa sampai ke tangan sosialita? Beberapa hari berikutnya, Dedi mendapati dirinya dibuntuti. Mobil hitam tak bernomor resmi mengikuti dari kejauhan. Seorang pria tak dikenal duduk lama di depan rumah kosong seberang gang. Di pagi hari, surat ancaman dilempar ke depan pintu rumahnya. Hentikan, atau nenekmu benar-benar tidak pulang. Dedi tahu, ia sedang mendekati inti dari konspirasi besar. Tapi mundur bukanlah pilihan. Ia mengaktifkan kembali sistem pelacakan milik Intel, memantau sinyal dari ponselnya, dan menyiapkan rekaman kamera mini yang ia selipkan diam-diam saat berada di rumah Nyimeo Retno. Ia yakin, bukti-bukti itu akan membawanya ke kedalaman kubangan hitam yang lebih pekat, tempat para pemilik kuasa menyimpan boroknya. Namun waktu terus berjalan. Persidangan pertama Mbah Rasiti sudah dijadwalkan. Jika Dedi tak bertindak cepat, nama baik neneknya akan hancur permanen. Malam itu, ia berdiri di depan rumah neneknya yang kosong, memandang langit yang mulai menampakkan bintang. Maafkan Dedi, Mbok. Aku harus main lebih dalam lagi, bisiknya. Dan
Malam pun menjadi saksi langkah kaki cucu yang siap menantang wajah hukum yang telah buta oleh uang dan kekuasaan. Malam merayap pelan saat Dedi mengunci pintu rumah Mbah Rasiti dan menyelinap ke lorong gelap di ujung gang. Senter kecil di tangan kirinya menyala lemah, sekadar penunjuk jalan menuju tempat yang sudah ia intai sejak pagi. Sebuah gudang tua, di pinggiran kota yang dulu dikenal sebagai tempat penyimpanan barang lelang, kini sudah tak tercatat lagi dalam dokumen publik. Gudang itu bukan tempat sembarangan. Berdasarkan data yang ia telusuri dari arsip intelijen, tempat itu milik Andra Wibowo, seorang pengusaha muda yang sering muncul di media sosial bersama sosialita papan atas, termasuk Nyon Retno. Nama Andra tidak pernah terlibat langsung dalam urusan kriminal, tetapi terlalu sering berada di lingkaran abu-abu. Pesta tertutup, transaksi perhiasan mewah tanpa pajak, dan dana dari sumber yang tak jelas. Dedi tahu, ia tak bisa menunggu lebih lama. Jika cincin yang dituduhkan pada neneknya benar berasal dari perampokan bank 5 tahun lalu, maka hanya dengan menangkap orang-orang seperti Andra lah keadilan bisa ditegakkan. Malam itu sunyi. Tak ada penjaga terlihat di luar gudang. Hanya satu kamera CCTV yang bergerak lambat memantau gerbang. Dedi mematikan sinyal ponsel, mengenakan penutup wajah, dan mengaktifkan jammer kecil untuk membutakan kamera selama 5 menit. Ia melompat masuk melalui pagar belakang, menyusup melewati tumpukan peti kayu besar yang berdebu. Di dalam gudang, aroma logam dan cat tua menusuk hidung. Namun matanya segera menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di meja panjang, berjejer kotak perhiasan beludru merah. Di dalamnya, berlian, kalung emas putih, dan jam tangan eksklusif, semuanya dalam kondisi utuh dan tampak baru. Dedi mendekat. Ia mengenali salah satu cincin yang pernah muncul di berita sebagai bagian dari barang bukti perampokan bank 5 tahun lalu. Bentuknya unik. Lingkaran tebal dengan permata biru di tengah, dipadukan dengan 2 berlian kecil di sisi kanan dan kiri. Tak mungkin salah. Ia segera mengambil foto-foto sebagai bukti. Tapi belum sempat menyimpan semuanya. Suara sepatu bergema dari arah pintu samping. Dedi menepi ke balik rak logam besar, menahan napas. 2 pria bertubuh kekar masuk, membawa koper dan berbicara dengan suara rendah. Bos Andra bilang barang ini besok dikirim ke tamu dari luar negeri. Jangan sampai ada yang kurang 1 pun, kata pria pertama. Retno udah diatur? Dia katanya mulai gelisah, sahut yang lain. Tenang aja, dia cuma boneka. Lagian cincin yang kemarin itu udah balik ke kita. Udah dikasih alasan nenek maling, biar bersih. Jantung Dedi berdetak kencang. Rasa marah, ngeri, dan tak percaya bercampur jadi satu. Retno cuma boneka, ulangnya dalam hati. Jadi, selama ini, wanita itu bukan pelaku utama, hanya pion dari permainan yang lebih besar. Dedi diam sejenak. Ia tahu waktunya terbatas. Ia segera mengaktifkan kamera kancing di bajunya dan merekam percakapan itu dari balik rak. Namun saat ia bergerak mundur perlahan, kakinya menyenggol kaleng logam kosong. Gedebuk kot kedua pria di ruangan itu sontak menoleh. Siapa itu? Dedi langsung berlari, menabrak pintu belakang, keluar dengan kecepatan penuh. Salah satu pria mengejarnya, namun Dedi jauh lebih gesit. Ia memutar arah, masuk ke pemukiman kecil, menyamar menjadi pengantar paket, dan dalam waktu 20 menit berhasil menghilang dari kejaran. Namun ia tahu satu hal, ia tak bisa muncul terang-terangan lagi. Mereka sudah tahu ada yang menyusup esok. Harinya, Dedi menghubungi komandannya lewat saluran rahasia. Ia menjelaskan semua yang ia temukan, foto cincin, rekaman suara, dan identitas Andra sebagai dalang utama. Kamu yakin ini cukup kuat untuk seret mereka ke militer? Tanya komandannya. Dengan penekanan bahwa barang bukti perampokan bank berada di tangan sipil, jelas ini pelanggaran besar. Dan mereka menggunakan rakyat sipil sebagai kambing hitam. Ini bukan sekadar kriminal, ini penghinaan pada hukum, jawab Dedi tegas. Komandannya mengangguk dari layar video. Baik, kami akan kirim bantuan dalam 4 hari, tapi kamu harus jaga bukti tetap aman, dan pastikan si nenek tidak divonis sebelum itu. Dedi menunduk hormat. Siap. Namun kenyataan di luar sana tidak sesederhana rencana militer.
3. Hari kemudian pengadilan pertama digelar. Mbah Rasiti dibawa dengan kursi roda, wajahnya pucat dan penuh cemas. Di hadapannya duduk jaksa yang sejak awal tampak memihak. Tidak ada saksi, tidak ada bukti nyata, hanya asumsi dari Nyi Retno dan pengakuan tertulis yang entah bagaimana muncul tanpa sepengetahuan Mbah Rasiti. Dedi duduk di bangku penonton, menggertakkan gigi. Ia tahu, semua ini adalah sandiwara, persidangan palsu yang dibuat untuk menjatuhkan orang miskin, menutupi dosa para beruang. Saat jaksa mulai memutar video kesaksian palsu dari saksi bayaran, Dedi tak tahan lagi. Ia berdiri, "Yang mulia, saya ingin mengajukan interupsi," ujarnya lantang. Hakim menoleh, alisnya mengernyit. "Maaf, saudara siapa?" "Saya cucu dari terdakwa, dan saya membawa bukti bahwa cincin yang dimaksud bukan milik pelapor, tapi milik negara, hasil rampokan dari kasus bank 5 tahun lalu." Ruangan mendadak hening. Beberapa wartawan lokal mulai mengangkat kamera. Namun sebelum Dedi melanjutkan, 2 pria berbadan besar masuk ke ruang sidang. Salah satunya membisikkan sesuatu pada jaksa, yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang. Jaksa menoleh ke hakim. "Yang mulia, kami minta persidangan ditunda. Ada data baru yang perlu kami verifikasi." Hakim mengangguk kaku. "Baik, sidang ditunda 3 hari." Dedi menghela napas lega. Ia tahu, waktu itu emas. Ia harus gunakan 3 hari itu untuk menjatuhkan mereka semua. Malam harinya, Dedi bertemu kembali dengan rekannya dari Intel. Mereka membahas operasi penggerebekan gudang milik Andra. Namun informasi yang datang lebih cepat dari rencana. Retno akan menggelar pesta besok malam, di rumahnya. Menurut Intel kita, di sana semua cincin, kalung, dan berlian dari gudang akan ditampilkan sebagai simbol kekayaan, termasuk cincin yang dituduhkan itu. Dedi terdiam. "Itu berarti semua barang bukti akan ada di satu tempat?" "Betul, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk menyita semuanya sebelum mereka hilang lagi ke luar negeri." Dedi mengangguk, matanya menyala. "Kalau begitu, kita buat panggung terakhir mereka." Di ujung malam itu, Dedi menatap langit kota yang mulai gelap sambil menggenggam foto neneknya. "Bertahanlah, Mbok. 1 langkah lagi." Dan di tengah bayangan para penjahat berselimut kemewahan, satu cahaya kecil mulai menyala, siap mengungkap wajah asli kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik berlian. Suara musik klasik mengalun lembut dari balik tembok tinggi rumah mewah Nyos Retno malam itu. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan gaun malam dan jas formal, membawa gelas-gelas anggur dan senyum penuh sandiwara. Namun di balik keindahan pesta yang diselenggarakan itu, sesungguhnya ada panggung kejahatan yang tengah dipamerkan terang-terangan. Cincin berlian, kalung permata, dan perhiasan mewah lain dipajang dalam lemari kaca di tengah ruangan. Nyi Retno, dengan anggun dan senyum licik, memperkenalkan tiap-tiap perhiasan seolah itu miliknya. Ia bahkan sempat menyebut satu cincin yang hampir hilang karena seorang maling tua. Gelak tawa pun terdengar dari tamu-tamu yang tidak tahu kebenaran di balik kisahnya. Dari kejauhan, Dedi mengamati semuanya melalui kamera pengintai mini yang sudah dipasang sebelumnya. Ia dan tim Intel telah bersiaga, tersebar di beberapa titik, atap rumah tetangga, taman belakang, dan bahkan di antara para tamu undangan yang menyamar. Waktu penggerebekan telah ditentukan, pukul 9 malam. Sementara itu, di ruang tahanan yang gelap dan sempit, Mbah Rasiti duduk diam menatap tanah. Tubuhnya makin kurus, bibirnya pecah-pecah. Namun matanya masih menyimpan secercah harapan bahwa cucunya akan menepati janji. Di sela keheningan malam, ia menggumamkan doa. "Ya Tuhan, kalau memang sudah waktuku, ambil saja. Asal nama keluargaku bersih. Asal Dedi selamat." Tangisnya tak bersuara. Air matanya menetes perlahan ke lantai semen. Pukul 8:50. Dedi mengetuk pelan alat komunikasi di telinganya. "Seluruh tim siaga. 10 menit lagi. Fokus pada target, barang bukti, pelaku, dan dokumen penguat." "Siap." Jawab semua suara dari frekuensi gelap. Ia berdiri dari sudut taman belakang, menyamar sebagai pelayan catering.
Matanya menatap lurus ke ruang pameran kecil tempat semua berlian dipajang. Di sana Nyimer Retno tengah berbicara dengan seorang pria yang dikenali sebagai penghubung sindikat, Andra. Kita tak bisa simpan ini di sini lebih lama. Besok semua harus dikirim keluar. Kau pastikan tak ada yang tahu, bisik Andra. Tenang, si tua itu sudah hampir di penjara. Semua orang percaya dia pencurinya. Lalu, urusannya selesai, jawab Retno pelan. Dedi merekam semua percakapan dari jarak jauh. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Pukul 9 malam tepat, lampu ruang pesta tiba-tiba padam. Semua tamu panik. 5 detik kemudian, suara dentuman kecil terdengar dari gerbang depan. Lalu suara langkah kaki cepat. Beberapa orang berseragam militer tak dikenal masuk dengan senjata lengkap, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyita dan menahan. Semua diam di tempat. Ini operasi resmi dari TNI dan unit intelijen khusus. Jangan bergerak, teriakan itu. She menggelegar. Tamu-tamu ketakutan. Nyimer Retno membeku di tempatnya. Andra mencoba kabur melalui pintu belakang, tapi 2 agen sudah menunggunya di sana. Dedi melangkah masuk pelan, melepas penyamarannya. Semua mata tertuju padanya. Dengan tenang, ia berjalan menuju lemari kaca, membuka kotaknya, dan mengangkat satu cincin berlian yang sejak awal menjadi sumber semua kehancuran. Ia menoleh ke arah Retno. Cincin ini bukan milikmu. Ini barang bukti kasus perampokan bank. Dan kamu menuduh nenekku untuk menutupi aibmu sendiri. Retno menggertakkan gigi. Kamu siapa berani bicara begitu? Dedi mendekat. Sorot matanya tajam. Aku cucu dari orang yang kau fitnah. Dan aku juga intel resmi TNI. Kau tidak hanya mencuri, kau mempermalukan orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan dirimu. Retno mencoba melawan, tapi 2 agen wanita langsung memborgol tangannya. Beberapa tamu merekam kejadian itu, terkejut bahwa sosok yang mereka kagumi ternyata bagian dari sindikat kriminal. Andra juga ditangkap, bersama dokumen palsu dan catatan transaksi ilegal yang disimpan di ruang kerja. Malam itu, berita penangkapan sosialita terkenal dan pengusaha ternama menyebar cepat. Media nasional menyorot kasus ini sebagai pembongkaran sindikat perhiasan hasil curian terbesar sejak 5 tahun terakhir. Namun satu berita lain jauh lebih menggetarkan hati. Mbah Rasiti, nenek miskin yang dituduh mencuri cincin, terbukti tidak bersalah. Ia difitnah untuk menutupi kejahatan besar. Cucu sang nenek, seorang intel TNI, berhasil membongkar jaringan sindikat berlian gelap yang telah beroperasi lintas negara. Keesokan harinya, di depan rumah tahanan, Dedi menjemput Mbah Rasiti dengan mata berkaca-kaca. Neneknya berjalan pelan, keluar. Masih tak percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Ketika mereka bertatapan, tak ada kata yang bisa menggantikan rasa lega yang begitu dalam. Dedi langsung memeluknya, membok. Semuanya sudah selesai. Nama Mbah bersih. Air mata mengalir di pipi Mbah Rasiti. Ia hanya bisa memeluk cucunya erat-erat, seolah ingin menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini ditahan. Gusti Allah, matur nuwun. Anakku, dediku, isaknya. Warga sekitar yang dulu hanya menonton dan membisu, kini berkumpul di depan rumah Mbah Rasiti. Mereka bertepuk tangan, mengangkat spanduk buatan sendiri bertuliskan, "Kami minta maaf Mbah Rasiti. Maafkan kami yang pernah." Diam. Mata Mbah Rasiti basah, namun senyumnya begitu tulus. Dan di tengah kerumunan itu, Dedi hanya berdiri diam, menatap langit, bersyukur bahwa kebenaran akhirnya menang. Tapi ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak orang seperti neneknya di luar sana yang tak punya suara tapi tak berarti harus diam. 1 bulan setelah penggerebekan rumah mewah Nyimer Retno, gang sempit tempat tinggal Mbah Rasiti berubah menjadi pusat perhatian. Wartawan lokal hingga nasional datang silih berganti, tak hanya untuk meliput, tetapi juga untuk meminta maaf atas pemberitaan awal yang mencemarkan nama baik sang nenek. Namun di balik sorotan kamera dan keramaian itu, rumah kayu Mbah Rasiti tetap sederhana seperti biasa. Ia menolak renovasi besar-besaran, hanya memperbaiki atap yang bocor dan lantai dapur yang rusak. Kata nenek itu, yang penting bersih, tak harus mewah. Dedi masih tinggal di rumah itu.
Seragam militernya tersimpan rapi di dalam lemari. Ia telah mengajukan pengunduran diri dari tugas sebagai Intel TNI. Keputusannya bukan karena kecewa, tapi karena menyadari bahwa ada medan perang yang lebih luas di luar sana. Bukan melawan senjata, tapi melawan ketidakadilan yang membunuh tanpa suara. Pagi itu, sinar matahari menyusup masuk melalui jendela kayu. Mbah Rasiti duduk di teras, mengupas ubi sambil memandangi gang yang mulai ramai lagi. Suara anak-anak tertawa, ibu-ibu menyapu halaman, dan aroma gorengan dari warung depan kembali seperti dulu. Dedi datang membawa 2 gelas teh panas. Ia duduk di samping neneknya, diam beberapa saat, sebelum berkata pelan, "Mbah, aku mau bilang sesuatu." Rasiti menoleh, bibirnya tersenyum. "Aku berhenti jadi Intel. Aku mau buka lembaga bantuan hukum kecil di sini. Bantu orang-orang miskin yang sering jadi korban sistem," lanjut Dedi. Mbah Rasiti tidak langsung menjawab. Ia menatap mata cucunya, lalu mengelus punggung tangan Dedi. "Lah, kenapa baru sekarang kepikiran begitu, Leh?" Dedi tertawa kecil. "Mungkin selama ini aku sibuk melawan musuh di luar, sampai lupa musuh terbesar justru ada di sini, di tempat orang-orang tak bisa melawan." Rasiti mengangguk pelan. "Kalau itu yang bikin hatimu tenang, lakukan, Leh. Hidup ini bukan soal jabatan, tapi soal jadi manusia." Lembaga bantuan hukum yang didirikan Dedi bukan kantor mewah. Hanya sebuah rumah, petak sewa di pinggir pasar dengan papan kayu bertuliskan, "Layanan hukum gratis untuk rakyat kecil." Di sana, Dedi duduk setiap hari, menerima aduan tukang becak yang ditipu kontraktor, ibu warung yang tanahnya hendak digusur tanpa ganti rugi, dan pemuda yang ditahan tanpa alasan jelas. Ia bekerja sendiri, kadang dibantu mahasiswa hukum yang sukarela magang. Tak ada gaji besar, tak ada kemewahan, tapi Dedi menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang, ketenangan batin. Sementara itu, kasus sindikat perhiasan memasuki babak baru. Eni Retno divonis bersalah dan dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. Dalam persidangan terbuka, ia akhirnya mengaku bahwa cincin berlian yang selama ini ia pamerkan hanyalah barang curian, dan ia diperintahkan menuduh orang lain agar sindikat tetap aman. Nama Mbah Rasiti disebut secara langsung dalam pengakuan itu sebagai korban. Surat permintaan maaf dari pengadilan pun dikirimkan. Mbah Rasiti menerima surat itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya di rak kecil di dekat Al-Quran tuanya. Surat ini bukan balasan, tapi pengingat bahwa hidup kita bisa hancur hanya karena satu orang bohong, ucapnya pelan pada Dedi. Beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah menawarkan penghargaan kepada Mbah Rasiti atas keteguhan dan kesabaran sebagai warga negara. Namun sang nenek menolaknya. "Kalau mau bantu, bantu saja tetanggaku yang rumahnya nyaris roboh. Bantu anak yatim yang sekolahnya putus," ujarnya pada wartawan yang mewawancarainya. Berita tentang penolakan itu menyebar dan justru membuat masyarakat semakin kagum. Banyak yang datang ke gang itu bukan untuk bersuah foto, melainkan untuk belajar tentang integritas, keteguhan hati, dan cinta keluarga yang tak tergoyahkan. Suatu sore, saat langit berwarna emas dan burung-burung kembali ke sarang, Dedi dan Mbah Rasiti duduk di kursi bambu tua. Mereka memandangi anak-anak kecil berlari-lari di gang sambil tertawa riang. "Dulu, waktu kamu kecil, kamu suka tanya kenapa rumah kita kecil, kenapa kita miskin," kata Mbah Rasiti tiba-tiba. Dedi tersenyum. "Iya, dan Mbah selalu bilang, karena kita tidak pernah mengambil milik orang lain." Rasiti mengangguk. "Sekarang kamu tahu, Le, walau miskin harta, asal hati kita bersih, Gusti Allah pasti jaga." Angin sore berembus pelan. Daun-daun pohon jambu bergoyang lembut. Di langit, burung terbang bebas membentuk formasi rapi. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi tuduhan palsu. Hanya kedamaian yang tersisa. Dedi menoleh ke Mbah Rasiti. "Terima kasih, Mbok. Karena Mbah, aku belajar apa arti kehormatan yang sebenarnya." Sang nenek tertawa kecil, matanya menatap cucunya penuh kasih. "Dan karena kamu, Leh, aku masih bisa duduk di sini, menatap langit dengan dada lapang." 1 tahun berlalu. Sebuah buku kecil diterbitkan, berjudul
Dari gang sempit ke balik, berlian. Ditulis oleh jurnalis muda yang mengikuti kasus Mbah Rasiti dari awal. Buku itu menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap sistem yang pincang dan kisah cinta keluarga yang tak terbeli oleh kekuasaan. Di halaman terakhir buku itu, tertulis, "Di dunia yang kerap menghakimi lewat rupa dan status, kadang yang benar dikubur oleh suara yang lebih nyaring. Tapi selama masih ada satu orang yang berani menyalakan cahaya di tengah gelap, kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang." Dan di ujung gang kecil itu, cahaya itu masih menyala. Bukan dari lampu jalan, melainkan dari sebuah rumah kayu yang kini menjadi mercusuar harapan.